عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmatnya dan taufiknya kita di malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di masjid ini untuk melanjutkan kembali pembahasan akhta ba'dil muslimin fi tauhid rabbil alamin, atau kekeliruan sebagian kaum muslimin dalam masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rais hafizahullah taala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas berapa kesalahan? Dua. Terakhir kemarin yaitu di antara kekeliruan kaum muslimin adalah keliru dalam memahami kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan dilanjutkan al-khata'u tsani, kekeliruan yang ketiga al-ghulu fi sholihin, yaitu ghulu berlebih-lebihan ekstrim kepada orang-orang soleh. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ghulu itu maknanya adalah mujawazatul had atau melampaui batasannya. Sawa'un kana fil madhi aw fid dam, baik dalam memuji ya atau dalam mencela. Nah, ketika seseorang berlebih-lebihan dalam memuji, maka itu disebut ghulu. Ya, dia memuji dengan apa yang di luar dari orang tersebut, maka ini namanya ghulu. Sebaliknya ada yang ghulu dalam mencela, ya, di mana seorang ketika mencela berlebih-lebihan dalam mencela, maka dua-duanya juga disebut ghulu. Namun di sini pembahasannya adalah berlebih-lebihan dalam memuji, dalam menyanjung sampai melampaui batasannya sehingga jatuh dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan, ma amarallahu bi amrin illa wal syaitani fihi nasbatan. Tidaklah Allah memerintahkan suatu perintah kepada hamba-hambanya kecuali pasti syaitan itu punya dua senjata, dua cara dan untuk menyesatkan manusia. Yang pertama, imma ila tafrid. Senjata pertama adalah manusia itu dibuat untuk meremehkan perintah Allah tersebut, meninggalkan perintah Allah tersebut, tidak menjalankan perintah Allah tersebut. Dan yang kedua, wa imma ila ghulu. Kalau enggak, orang itu dibuat berlebih-lebihan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ekstrim dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Setan itu tahu, apalagi iblis sudah ribuan tahun, bahkan mungkin ya dari sejak Nabi Adam, ya iblis itu tahu celah-celah manusia itu. Oh, fulan ini titik lemahnya di sini, fulan ini titik lemahnya di sini. Maka sama iblis itu disikat dari titik-titik lemahnya itu. Ketika seorang dilihat sama iblis bahwa fulan ini adalah orang yang dia itu lemah dalam masalah syahwat,
Ya dia lemah dari perkara-perkara syahwat, entah itu duniawinya, harta, atau dari sisi wanita, dari sisi jabatan, ya maka dia digoda dari sisi itu. Ada juga orang-orang yang dia kuat dalam masalah syahwat. Diiming-imingi harta, nggak mau dia. Diiming-imingi wanita, nggak mau dia. Ya diiming-imingi jabatan, nggak mau dia. Ya dia ini orang yang berpegang dengan agama. Ya, apakah selamat dari iblis? Tidak. Bagaimana caranya kalau orang seperti ini? Hulu. Iya, dijadikan hulu dalam menjalankan agama. Dijadikan ekstrim berlebih-lebihan dalam menjalankan agama. Nah, ini syaitan, iblis punya dua cara. Nah, jemaah rahimahullah, hulu adalah perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mewanti-wanti di dalam Al-Quran, terutama kepada orang-orang ahlul kitab, ya, supaya kita tidak seperti orang ahlul kitab. Allah berfirman di sana dalam surah An-Nisa, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, jangan kalian hulu dalam agama kalian. Ya, di sini Allah memang melarang ahlul kitab. Namun bukan berarti kita tidak dilarang untuk melakukan hulu, ya. Kalau ahlul kitab dilarang untuk hulu, maka itu juga larangan bagi kita, karena Al-Quran itu diturunkan kepada kita kaum muslimin. Jamaah rahimahullah, hulu terhadap orang-orang soleh ini merupakan pintu kesyirikan yang terbesar yang ada di atas muka bumi. Tidaklah syaitan menggelincirkan manusia kepada kesyirikan itu paling suksesnya lewat pintu hulu, berlebih-lebihan. Ya, hulu terhadap orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu memang kita cintai mereka. Yang soleh beneran, ya, dan orang soleh-solehan bukan. Memang dia ini orang yang taat kepada Allah, di atas tauhid, di atas sunnah. Ya, dia tidak bermaksiat kepada Allah, dia rajin melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka kewajiban kita kepada orang ini gimana? Kita cintai atau kita benci? Kita mencintai. Ya, bahkan itu termasuk di antara akidah al-wala wal bara, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita mencintai fulan karena kesolehannya, karena ketakwaannya, karena tauhidnya, karena ittiba'nya dia terhadap sunnah. Itu wajib kita cintai. Allah bahkan mengancam orang-orang yang memusuhi, membenci orang-orang soleh atau wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, man a'adani waliyan faqad adantuhu bil haq. Barang siapa yang memusuhi wali-walimu, maka aku akan umumkan perang kepadanya. Maka wajib kita mencintai orang-orang soleh, namun tempatkan pada kedudukannya. Ya, jangan kemudian kita mencintai orang-orang soleh sampai berlebih-lebihan, hulu, melampaui batasan. Jangan. Cintai mereka sewajarnya, tempatkan mereka pada posisinya. Jangankan orang soleh, Nabi SAW, ya, Nabi SAW yang merupakan orang yang paling soleh. Tidak ada orang yang lebih soleh daripada Nabi SAW. Siapa? Anda sebutkan? Hanya dari ngomong ada Ustaz. Fulan itu lebih soleh dari Nabi SAW. Kufur. Nabi orang yang paling bertakwa, namun kita tidak boleh hulu kepada beliau. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan kepada beliau. Bahkan hadis khusus Nabi berucap di situ, kata Nabi SAW, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku, sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun, aku hanyalah hamba Allah. Faqulu abdullah wa rasul. Katakanlah aku adalah hamba Allah sekaligus utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi. Tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi SAW. Apalagi sampai menuhankan Nabi Muhammad SAW, mensifatkan kepada Nabi dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi ya? Terjadi.
Makanya kita dapati apa yang sering dibaca oleh sebagian kaum muslimin ketika peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka membaca namanya qasidah burda. Ya, ada qasidah burda, isinya puji-pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hulu berlebih-lebihan. Ya, di mana disebutkan di situ, ya akramal khalqi, ma liman aludu bihi siwaka inda hululi hadithil amal. Wahai makhluk yang paling mulia. Siapa maksudnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada bagiku tempat berlindung di kala musibah menimpa diriku kecuali hanya kepada Muhammad. Berlindung di kala musibah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syirik. Karena berlindung dari musibah hanya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Karena yang bisa mengentaskan musibah hanya Allah. Allah berfirman, wa iyamsasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila kalian ditimpa musibah, tidak ada yang bisa mengentaskannya kecuali Dia saja, Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ini berlindung kepadanya. Kemudian dilanjutkan lagi kata penyairnya tadi, qasidahnya tadi, wa inna min ulumika ilmal lawhi wal qalam. Sesungguhnya di antara ilmu wahai Muhammad adalah ilmu lauhul mahfuz dan ilmu tentang pena takdir. Nabi tahu yang gaib, padahal tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini hulu. Hulu dalam memuji menyanjung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi saja kita tidak boleh hulu, apalagi yang di bawahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun demikian syaitan, ya, setan, iblis, ketika ingin menyesatkan manusia seperti yang kita sampaikan di mukadimah, itu enggak disampaikan secara hakikatnya. Iblis ketika menyesatkan manusia, iblis tidak ngomong kalau ini sesat. Itu tidak jujur kan iblis? Enggak, tapi dibungkus dengan kebaikan. Seakan-akan yang dilakukan oleh manusia ini adalah khair, perkara yang baik. Tidak tahunya hakikatnya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibungkus dengan apa? Hulu. Tabarruk. Itu nanti kalau masalah kuburan. Ya, dibungkus dengan tabarruk, dibungkus dengan ta'dhimus sholihin. Kita ini bukan guru kepada orang soleh. Kita ini hanya sebatas ta'dhim, mengagungkan, menghormati, mahabbatus sholihin. Kita cinta kepada orang-orang soleh. Ya, ini bukan guru kata mereka. Ini iblis. Dibungkus dengan bungkus-bungkus yang indah agar manusia tertarik untuk melakukannya. Sebagaimana Adam ketika disesatkan oleh iblis mengatakan, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah, sesungguhnya aku adalah penasehat. Aku ini menasehati kalian berdua, wahai Adam dan Hawa. Iblis kan jujur, dia mengatakan, aku ini menyesatkan kalian berdua. Tidak, aku menasehati kalian berdua. Ya, ini diantara trik-trik iblis, tagyirul asma, suka merubah-rubah istilah. Ya. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita baca di sini kata Syekh, wa minhum Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sikap bulu adalah bulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma aktsarul bulu fis shalihin fi bani Adam. Betapa banyaknya ya perbuatan bulu kepada orang-orang soleh yang terjadi pada manusia. Wa yakika anna awwala syirkin waqa'a huwa bisababil bulu fis shalihin. Karena taqaddama fi tafsir Ibnu Abbas di qoulihi ta'ala waddan wala suwa'an wala yahuda wa yamuqa wa nasra. Lalu ada masih ingat di mukadimah kita membahas kesyirikan pertama kali terjadi pada zaman Nabi siapa? Nuh alaihi salam. Apa sebabnya? Hulu kepada siapa? Para wali. 5 orang soleh, wali 5. Siapa namanya? Wad, Suwa, Yahud, Ya'ub, Nasr. Ya, ada di dalam surat Nuh. 5 orang wali ini ada di dalam surat Nuh. Kalau sebutkan dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum
wala tadarunna waddan wala suwahan wala yaquqa wa yaquqa wa nasra. Kata Abdullah bin Abbas, ini 5 orang soleh. Orang soleh ini 5 orang ini. Ya, enggak salah 5 orang ini. Falamma halaku, tapi ketika 5 orang soleh ini meninggal, awha syaitanu ila qaumi. Setan datang kepada kaumnya, membisikkan kepada mereka, amin sibu ila majalisihim alladhi yajlisuna fiha ansaba. Kalian bikin monumen-monumen, ya penanda-penanda, supaya kalian itu ingat dengan 5 orang soleh ini, supaya kalian bisa terus meneladani kesolehan 5 orang ini. Tuh, bagus kan? Bagus, supaya kita ingat nih, ya dulu di kampung kita ini pernah ada 5 orang soleh, ya luar biasa kebaikannya, takwanya, akhlaknya luar biasa, supaya tidak hilang dimakan zaman, supaya kita terus mengenang 5 orang soleh ini, supaya kita terus bisa meneladani 5 orang soleh ini. Kita buatkan monumen-monumen. Malam tobat, durung disembah, masih belum disembah. Tuh, iblis ada step-stepnya ya. Sabar iblis, kalau disembah di sini, diagungkan dulu. Sampai malam halaka ulai. Ketika kaum ini meninggal, ya, maka datang anak cucunya. Wadusial anak cucunya ini nggak tahu 5 patung ini buat apa, monumen ini buat apa. Setan datang lagi membisikkan kepada mereka, dulu nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian, ya kakek-kakek kalian, kalau butuh sesuatu mintanya datangnya ke 5 orang soleh. Kalau ditimpa musibah datangnya ke 5 orang soleh. Mau bidat, sejak saat itulah 5 orang soleh ini disembah, diminta-minta. Awalnya dari itu mulu kepada 5 orang soleh, sampai akhirnya terjadi kesyirikan pertama kali. Maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam, Rasul pertama Allah utus, karena adanya kesyirikan di atas muka bumi ini, yaitu lewat mulu berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal ghulu fa inna ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Hati-hati kalian dengan ghulu, karena yang membinasakan, yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian itu karena sebab ghulu, ya berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Wa inna min suwaril ghulu di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti'a'u ilmihi lil ghaib. Dan di antara bentuk ghulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu meyakini Nabi tahu yang ghaib. Jadi bentuk ghulu kepada Nabi. Nabi diyakini tahu tentang perkara-perkara yang ghaib. Ya, di antaranya tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ma'akal muslimin kasufiyah wa nahwihim mimman yad'una anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'lamul ghaib. Kata beliau, berapa banyak di antara kaum muslimin, terutama dari kalangan sufiyah, tasawuf, ya, jadian satu spesies dengan mereka, di mana mereka, ya, mereka menganggap bahwasanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tahu yang baik. Ya, mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW tahu yang baik. Wa hadza takdzibun sharihun li kitabillahi wa li sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan bentuk pendustakan, yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib meyakini yang tahu perkara ghaib hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu berfirman, ya qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak ada satupun yang tahu yang ghaib, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Makhluk yang di langit, yaitu para malaikat, atau makhluk yang di bumi, tidak ada yang tahu perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am, kata Allah, wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu.
dan di sisi Allah lah perbendaharaan ilmu ghaib. Dan tidak ada yang tahu ilmu ghaib itu kecuali Allah. Nah, maka siapapun, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Jibril tidak tahu yang ghaib, demikian juga Nabi Muhammad SAW tidak tahu yang ghaib. Baik, ini akidah kita. Harga mati sudah, tidak boleh ragu tentang hal ini. Oh tidak Ustaz, itu Pak Dukun, itu tukang ramal itu tahu. Dia bisa meramal apa yang terjadi di masa yang akan datang. Harus diapakan? Ingkari. Didustakan, kadzab. Tapi pernah kejadian kadzab, dusta. Hatta terbukti ucapan yang terjadi itu ujian buat kita. Kan? Goyang. Ya, melihat ada ramalan misalnya. Kayak tahun kemarin. Biasanya akhir tahun itu muncul tukang-tukang ramal. Nanti 2025 akan terjadi peristiwa ini, terjadi peristiwa ini. Tapi kayaknya tahun ini kurang tahu ya. Kalau beberapa tahun yang lalu itu dinanti-nanti kan. Ada dulu sering muncul di TV itu perempuan bule. Ya, perempuan bule. Ya sudah mati. Tapi dulu itu ditunggu-tunggu ramalannya belum bilang. Iya, macam orang. Itu ditunggu. Dan itu katanya berhasil. Ramalannya itu akurat. Maka meskipun demikian, tetap kita dustakan. Siapapun yang mengaku-ngaku tahu ilmu ghaib harus didustakan. Karena kalau tidak, kita bisa jatuh ke dalam kesyirikan, jatuh ke dalam kekufuran. Yang meyakini tukang-tukang ramal seperti itu adalah perkara syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, syirkun akbar, dengan syirik yang besar. Ya. Baik, kemudian berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang meyakini bahwa Rasulullah SAW tahu perkara ghaib. Dengan dalil kan Nabi itu tahu nanti di akhir zaman akan turun Nabi Isa, nanti akan keluar Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, nanti matahari akan terbit dari arah barat. Kan itu kabar dari Nabi. Ya. Berarti Nabi tahu yang ghaib. Nah, apa jawaban itu? Nah, ya, tahunya dari Allah. Berarti Nabi tahu yang ghaib, dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti boleh nggak kita katakan Nabi tahu yang ghaib? Tidak boleh. Yang diketahui hanya sedikit. Iya, yang diberitahu oleh Allah, ya Nabi tahu. Iya, Allah memberitahukan bahwasanya nanti akan terjadi hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, kemudian ada pada mahsyar matahari didekatkan dengan jarak di atas kepala 1 mil, kemudian manusia dalam keadaan telanjang, ya kemudian menerima catatan amal, ada yang dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri dari belakang dan seterusnya. Nabi mengabarkan hal tersebut. Maka ini hanya sebatas apa yang Allah beritahukan. Tapi kalau Allah tidak memberitahukannya, maka Nabi tidak tahu. Ya, Nabi tidak tahu. Secara asal Nabi tidak mengetahui yang baik. Nah, Allah berfirman dalam surah Al-Jin, "Alimul ghaib, fala yuzhiru 'ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul." Dialah Allah yang tahu perkara ghaib. Dan dia tidak menampakkan ilmu ghaib ini kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang Allah ridhoi. Ya, artinya tadi Nabi ditampakkan dari ilmu-ilmu ghaib yang Allah beritahukan kepada Nabi SAW. Sisanya yang tidak Allah beritahukan, Nabi tidak tahu. Nah, kalau Anda melihat sejarah sirah Nabawiyah, betapa banyak bukti-bukti yang mendukung apa yang kita sampaikan. Misalnya Nabi SAW, kisah Nabi SAW yang dimana Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina. Ya, Aisyah itu dituduh berzina oleh orang-orang munafikin, berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Nabi SAW nggak tahu hakikat perkaranya. Ya, sampai-sampai Nabi SAW berencana, tapi belum terjadi. Ada rencana untuk menceraikan Aisyah radhiyallahu taala. Namun ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur
yang membersihkan nama Aisyah dari tuduhan zina itu, baru Nabi SAW percaya kalau Aisyah tidak bersih. Seandainya Nabi tahu yang boleh, Nabi langsung mengatakan bahwa Aisyah tidak mungkin bersih. Tapi karena Nabi SAW tidak tahu yang boleh, maka Nabi goyah. Nabi goyah. Sengaja dibikin seperti itu oleh Allah SWT agar nampak bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak tahu yang boleh. Ini bukan pelecehan kepada Nabi. Ini bukan penghinaan kepada Nabi, tidak. Justru ini mendudukkan Nabi SAW sesuai dengan kedudukan dia. Ya, kalau kita meyakini Nabi tahu yang boleh, ya ini yang melecehkan, ini yang buruk. Ya, maka menyetarakan Nabi SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf. Jadi akhir-akhir surat Al-A'raf Allah mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakan wahai Muhammad, aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak punya kuasa untuk mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi diriku atau sesuatu yang bermudarat bagi diriku. Illa masya Allah, kecuali dengan kehendak Allah. Ya, walau kuntu a'lamul ghaib lastaktartu minal khair wa ma massani yasu. Seandainya aku tahu yang boleh, maka tentu aku akan banyak ditimpa kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Nabi ketika berangkat ke Taif, Nabi berdakwah ke Taif. Tahu ya kisahnya? Di Taif bukannya malah mendapatkan orang-orang Taif bukannya mendapatkan hidayah dari dakwahnya Nabi SAW. Justru mereka apakan Nabi? Dilempari batu. Mereka lempari batu. Nabi pulang dalam kondisi tidak ada satu orang Taif pun yang beriman kepada Nabi SAW. Bahkan Nabi dilempari batu. Seandainya Nabi tahu yang boleh, ya seandainya Nabi tahu yang boleh, kalau di Taif itu Nabi beliau bakalan ditipu sama batu, ya dan tidak ada yang beriman kepada beliau, saya tetap budal kan? Enggak yang lain. Nah itu lah. Saya di Taif dilempari batu. Tahu Nabi? Nah yang itu tak budal. Nah ngapain tetap berangkat itu sia-sia. Jadi semua menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak tahu yang boleh. Kemudian ketika perang, perang Badar misalnya, Nabi dan para sahabat itu nggak niat perang kan? Ketika perang Badar, Nabi cuma niat untuk mencegah siapa? Kabilah dagangnya Abu Sufyan. Ya, untuk mencegah kabilah dagangnya Abu Sufyan dan untuk mengambil harta mereka, hartanya para sahabat yang dulu ketika sahabat-sahabat hijrah nggak boleh dibawa hartanya. Kan sahabat dulu ketika hijrah ke Madinah nggak boleh bawa, nggak boleh bawa harta, uang tok yang budal. Nah ketika Abu Sufyan pulang dari Syam habis dagang kan bawa hasil yang banyak. Nah di situ ada hartanya para sahabat, maka mereka ingin mengambil hak mereka. Tapi ternyata Allah takdirkan bukan ketemu sama Abu Sufyan. Nabi ketemunya sama siapa? Abu Jahal dan 1000 pasukannya yang sudah siap perang. Nabi tidak siap perang. Nabi tidak tahu yang boleh. Ya, bahkan Nabi mengutus mata-mata untuk memata-matai Abu Jahal ini. Abu Jahal ini berapa jumlahnya? Ya, kemudian mereka membawa hewan tunggangan berapa? Di situ Nabi tahu, oh ternyata jumlah mereka sekian dan sekian, karena dilihat dari hewan tunggangannya. Ya. Ini menunjukkan Nabi SAW tidak tahu yang boleh. Makanya Nabi punya mata-mata itu. Seandainya Nabi tahu yang boleh, tak perlu mata-mata. Ya. Maka ini akibatkan Nabi tidak mengetahui perkara yang boleh. Wa qala fi bayani anna ilmal ghaibi lahu wahda. Allah juga berfirman bahwa ilmu ghaib itu hanya milik Allah dalam surat Al-An'am. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Fala ya'lamu ma fis samawati wal ardi wal ghaib illa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang tahu ilmu ghaib, baik makhluk yang di langit, para malaikat,
ataupun makhluk yang di bumi, tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faman idda'a anna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'lamul ghaib faqad sawwa ghayra Allah billahi fi syai'in min khasa'isillah. Maka barang siapa yang mengaku-ngaku, meyakini, mengklaim bahwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tahu yang gaib, maka dia ini sedang mensejajarkan Allah dengan makhluk pada perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan Allah. Jadi dengan kata lain apa? Kalau saya bilang tadi, menyamakan Allah dengan makhluk pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah, ini namanya apa? Syirik. Syirik. Ya, tidak ada apa-apa. Definisi syirik adalah tasmiyatul ghairillahi billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyetarakan Allah dengan selain Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Ilmu gaib itu kekhususan Allah atau tidak? Kekhususan Allah. Ya, maka Allah harus sendirian di situ. Ini tauhid. Allah kudu ijenan dalam masalah ilmu gaib. Barang siapa yang membohong-bohong, yang memasukkan makhluk ke dalam area ini, maka berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk, maka itu perbuatan syirik kepada Allah SWT. Fayakunu waqi'an fi syirkil akbar alladzi la yughfar, maka dia telah jatuh dalam syirik akbar yang kalau mati belum sempat tobat maka tidak diampuni dia. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah SWT menjauhkan kita dari kesyirikan. Baik, itu tadi hulu berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya wa aidan min suwaril hulu fis shalihin wa minhum Nabiyyul Karim Muhammad SAW. Itu tadi hulu kepada Nabi dalam masalah ilmu gaib. Ini kenapa kok Nabi? Karena kalau Nabi saja nggak boleh kita yakini beliau tahu yang gaib, apalagi selain Nabi itu. Jadi cukup orang soleh ini diwakili sama siapa? Nabi Sallallahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak ada yang bisa bantah lagi. Jadi jangan ada yang mengatakan, oh iya Ustaz, itu kan yang nggak tahu ilmu gaib itu kan Nabi Muhammad. Terus, ya kan kiai saya beda. Beda dengan Nabi Muhammad ini adalah orang soleh, kiaimu musyrik. Beda memang jelas. Kalau Nabi saja yang tahu yang boleh, apalagi selain Nabi. Kemudian di antara hulu kata Nabi Muhammad SAW adalah ibti'a anna biyadihi maghfiratan dzunub, meyakini bahwa di tangan Nabi SAW itu bisa mengampuni dosa-dosa. Nabi itu bisa mengampuni dosa. Betul nggak? Yang bisa mengampuni dosa hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anna biyadihi idkhalan nasil jannata wa ikhrajahum minan nar. Bahwasanya di tangan Nabi seorang itu bisa masuk surga atau seorang dikeluarkan dari neraka. Jadi Nabi itu bisa memasukkan seseorang ke surga dan bisa mengeluarkan seseorang dari neraka. Betul apa enggak? Nah, wudu. Ini berlebihan kepada Nabi SAW. Kalau Nabi saja tidak bisa memasukkan siapapun ke dalam surga tanpa izin dari Allah, tanpa ridho dari Allah, apalagi yang selain Nabi. Seandainya Nabi itu punya hak untuk melebur yang surga atau untuk mengeluarkan siapapun dari neraka, kira-kira siapa yang dikeluarkan sama Nabi dari neraka? Abu Thalib. Abu Thalib. Yang Abu Thalib yang akan dikeluarkan dari neraka. Ya, karena bagaimana perjuangan Abu Thalib dahulu membela Nabi SAW sampai akhir hayatnya Abu Thalib, Nabi tetap berdakwah mengajak Abu Thalib untuk masuk Islam, tapi hidayah di tangan Allah. Sampai matinya Abu Thalib tidak masuk Islam, maka dia disiksa di neraka. Nabi minta untuk diampuni, tapi tidak diizinkan sama Allah. Hanya diringankan saja siksanya, tapi tetap disiksa di neraka.
Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa kalau PDW. Tapi kalau bilang ada katanya seorang abid itu bisa memadamkan api neraka. Coba, kacau. Oh, dari sorry. Berapi-api mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, maka neraka itu akan aku padamkan. Kan kamu belum ada. Tidak perlu saya bilang. Neraka itu mulutnya dia sebenarnya. Ini kadang, ya tukang-tukang dusta. Nah bisa ya nggak bisa, demikian kok bisa? Jadi wali-wali syaitan. Jangan percaya dengan orang-orang demikian. Nah, habis-habis yang kadang seperti ini jangan dipercaya. Baik, kita baca di sini kata beliau, wa hadza khata'un 'adzim. Ini adalah kekeliruan yang besar. Meyakini Nabi bisa memasukkan orang ke surga, bisa mengeluarkan dari neraka, Nabi bisa mengampuni dosa-dosa. Ya, mereka alasannya itu syafaat. Kan Nabi itu punya syafaat. Ini kita bataskan. Fa'inna syafa'at allati hiya syafa'at wa minha syafa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takunu illa ba'da idznillah wa ba'da ridhahu 'anil masyhur. Baik, kita mengimani Nabi itu diberikan syafaat oleh Allah untuk bagi-bagi syafaat kepada manusia. Ya. Syafaat itu artinya pertolongan atau penengah. Ya, syafaat itu definisinya kata para ulama at-tawassutu lil ghair fi jalbil masalih wa daf'i al-mafasid. Syafaat itu artinya adalah menjadi penengah untuk orang lain agar orang lain ini mendapatkan manfaat atau orang lain ini terhindar dari mudarat. Yang sering kita contohkan seperti misalnya saya kerja di suatu perusahaan. Saya melihat ada tetangga saya pengangguran. Maka tetangga saya bilang, kalau di kantormu ada lowongan, tolong masukkan saya dong. Maka saya pun bilang kepada bos-bos, butuh pegawai kan? Iya, ini kita lagi cari pegawai. Nah, ini ada tetangga saya bos. Orangnya ini rajin, orangnya ini. Oh ya sudah, besok suruh kerja di sini. Maka ini namanya apa? Saya menjadi apa? Pemberi syafaat kepada orang tersebut. Ya, dan orang tersebut mendapatkan manfaat dia kerja di sini. Ternyata orang ini bikin kesalahan. Tetangga saya ini bikin kesalahan sampai bosnya itu marah. Maka bosnya mengancam dia akan dipecat, di PHK. Nah, saya datang untuk memberi syafaat lagi. Ya, saya bilang kepada bos, jangan dipecat Pak. Dia ini sebenarnya baik, kerjanya rajin, dia gini, kesalahannya cuma sedikit sepele. Dan dia sudah minta maaf, dia sudah menyesali. Kasih SP1 saja, jangan langsung dipecat. Akhirnya nggak jadi dipecat sama bosnya. Ini juga namanya apa? Syafaat, tapi dalam rangka untuk menghindarkan dia dari mudarat, dari bahaya. Nah, maka demikian syafaat itu. Seseorang dia mendapatkan syafaat dalam bentuk apa? Dia ini sebenarnya itu sudah divonis neraka. Karena amal solehnya itu lebih kecil daripada amal keburukannya. Maka dia harusnya masuk neraka. Tapi dengan syafaat akhirnya dia gak sido berbunyi rokok, dilebokno surga, dimasukkan surga. Ada lagi syafaat yang bentuknya dia ini sudah dibakar di neraka, ya sudah disiksa dia di neraka. Tapi dengan syafaat itu maka dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ada orang yang sudah di surga, ya, tapi surga ini kan apa? Bertingkat-tingkat. Maka dengan syafaat itu dia naik tingkat, ya, naik kelasnya. Bukan BPJS ini bukan, BPJS naik kelas bukan. Dia naik kelasnya, naik tingkatannya. Itu juga namanya mendapatkan syafaat. Namun yakini syafaat itu bukan di tangan yang bagi-bagi syafaat, tapi syafaat itu penentunya tetap siapa? Pemilik syafaat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan
misalnya, saya mau memasukkan tetangga saya untuk kerja. Keputusannya tetap di tangan siapa? Bos. Bosnya. Saya nggak berhak mengatakan, yowes, kalau menurut buat kerja langsung aja. Loh, kamu mau buat musik? Mau buat itu? Oh, enggak. Kalau bosnya ngomong iya, ya wes masuk kerja. Nggak bisa, saya yang menentukan. Saya hanya sebatas apa? Perantara. Maka demikian juga syafaat di akhirat itu hanya milik Allah. Allah mengatakan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Tidak ada yang bisa, kecuali kalau diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah, syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Maka kalau milik Allah, maka kita kalau minta syafaat, mintanya kepada siapa? Nabi Muhammad? Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bumeknya Allah. Wae Allah itu. Syafaat itu bukan milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, syafaat itu tidak akan terjadi kecuali dengan dua syarat. Izin dari Allah, ACC dari Allah kepada orang yang beri syafaat, dan ridho Allah kepada yang menerima syafaat. Paham ya? Syafaat itu ada dua syaratnya. Izin dari Allah, yang di-ACC sama Allah. Kepada siapa izin ini? Yang bagi yang beri syafaat. Dan yang kedua, ridho Allah kepada yang mendapatkan syafaat. Kalau tidak terpenuhi dua-dua ini, maka tidak ada syafaat. Contoh misalnya, Fir'aun di mana? Surga dan neraka? Neraka. Boleh kalau Fir'aun. Dalilnya jelas. Annahu yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala Fir'aun ashadda al-'adab. Fir'aun di neraka. Ini seandainya. Tapi nggak boleh diyakini. Semua Nabi dan Rasul ini kan sudah mendapatkan izin kan? Ya kan? Sudah mendapatkan izin dari Allah untuk bagi-bagi syafaat. Semua Nabi dan Rasul sepakat sama Fir'aun ini mesti disiksa di neraka. Ya apa kalau kita kasih syafaat? Semua Nabi dan Rasul berkumpul, malaikat berkumpul, orang-orang soleh berkumpul untuk memberikan syafaat kepada Fir'aun. Dia dikeluarkan dari neraka. Dari sisi izin, iya, ini dapat izin sudah untuk memberi syafaat. Tapi yang kedua dari ridho. Allah ridho nggak Fir'aunnya dapat syafaat? Tidak. Maka tidak bermanfaat semua syafaat ini. Allah yang menyebutkan tentang malaikat. Dalam surat An-Najm Allah mengatakan, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha' wa yarda. Berapa banyak malaikat-malaikat yang di langit? Kira malaikat. Banyak. Syafaat mereka gak ono manfaat iblis. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Kecuali apabila mereka diizinkan oleh Allah dan Allah ridhoi bagi yang mendapatkan syafaat, siapapun yang Allah kehendaki untuk mendapatkan syafaat. Maka Nabi Muhammad SAW bukan pemilik syafaat. Ini juga sudah disebutkan dalilnya oleh beliau, wala yashfa'una illa liman irtadah. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali bagi yang Allah ridhoi. وخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Hurairah, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa sih orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Nabi mengatakan, laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwal minka. Kata Nabi, aku sudah menduga, wahai Abu Hurairah, bahwasanya tidak ada seorang pun yang lebih dulu bertanya
masalah ini kecuali engkau. Jadi Nabi itu sudah berduga. Si takon masalah ini pertama kali mesti siapa? Abu Hurairah. Kenapa? Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Karena aku melihat kau semangat untuk mencari ilmu dari. Ini kok dikatakan pendusta kata sebagian orang. Abu Hurairah orang yang paling semangat untuk mencari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun sebagian lisan-lisan yang kadzab, ya para dajjal mengatakan Abu Hurairah itu pendusta. Ya, karena hadis-hadis yang diriwayatkan dia itu banyak yang dusta katanya. Karena dia itu hanya sebentar berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa hadisnya sampai 5.000 lebih? Ya, yang dusta itu dia. Nabi sendiri memuji bahwa Abu Hurairah orang yang paling semangat untuk mencari hadis. Kemudian jawabannya kata Nabi, as'adun nasi bisyafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam dirinya. Artinya berarti orang yang apa ini? Bertauhid. Nah, orang yang bertauhid, yang murni tauhidnya, itu yang mendapatkan syafaat. Dan tidak mungkin pelaku kesyirikan mendapatkan syafaat, tidak mungkin. Maka kalau ingin dapat syafaat, tauhid. Ya, jangan malah berbuat syirik. Lucu orang-orang ini. Mereka minta syafaat, berharap syafaat. Namun caranya adalah dengan cara yang syirik. Ya, datang ke Nabi Muhammad SAW, ke kuburannya Nabi, minta syafaat kepada Nabi SAW. Jadi itu kalau kau mau syafaat, mintanya kepada dia, Allah SWT. Nah, datang ke kuburannya orang soleh, kuburannya wali, kuburan keramat, ngapain? Minta syafaat, ya untuk menolong dia di hari kiamat. Nah, itu menjadikan dia pede. Orang kalau sudah merasa bahwa dia ini nanti di akhirat ono backingan itu, ya di akhirat apa ono backingan itu, ya ini, ya Pak Kiai, kenapa? Saya ditolong nanti pada hari kiamat. Karena dia merasa sudah punya backingan, maka yang dia lakukan adalah masih dia seenaknya. Itu caranya syaitan. Dihiasi dengan hal-hal yang baik. Ini bulan ini, wali bulan ini, syekh bulan ini, mereka nanti akan menolongmu pada hari kiamat kelak. Karena mereka adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kau sudah meminta kepada wali-wali ini. Apalagi kalau ketika hidupnya itu kau berbuat baik kepada wali-wali ini, kepada habib-habib ini. Wah, nanti di akhirat kau akan ditolong. Dan terjadi jemaah, cerita-ceritanya hampir dari terjadi. Ada tukang jual gorengan, namanya Kang Maman. Ya, bukan Maman. Dia itu ahli maksiat, sholatnya berantakan, ya, tapi cinta sama Habib. Kenapa cinta sama Habib? Tiap kali Habib lewat, ya, dagangannya diborong dan dia nggak minta uangnya. Dikasihkan semua dagangannya. Suatu ketika Maman ini mati, ya mati kayak kerja deh, borong dari dagangan atau enggak ya. Kayak Maman. Ketika itu Habibnya dikabarin, Maman meninggal. Oh iya, kesian orang baik. Lagi diapain? Lagi dibungkus. Ya sudah, nanti jangan ditutup dulu. Sampai di sana, Habibnya tulis kertas. Setelah itu ditaruh di bawah kepalanya. Ya sudah, bungkus, tutup. Setelah dia mengatakan, nah, ya aku tahu kalau itu soalnya berantakan. Ya, aku tahu maksiatmu itu luar biasa. Tapi kau sangat cinta kepada Habib, ya, cinta kepada dunia Nabi. Maka nanti kalau kau ditanya sama Munkar Nakir, jangan kau jawab. Ya kau kasih kertas dari aku ini, langsung masuk surga. Jadi itu membedakan orang-orang berbuat maksiat yang apa? Yang penting apa?
cinta sama Habib itu, mahabbatus sholihin, cinta sama orang soleh. Ini dunia Nabi, darah Rasulullah mengalir dari tubuhnya. Siapa tidak lihat? Darah Rasulullah mengalir dari tubuhnya. Ini bukti manusia itu. Tapi ininya di sini ya. Kemudian wajah Rasulullah SAW kama fi sahihain. An Abi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam fayaquni fa asjudu tahta al-arsh fayuqal ya Muhammad irfa' ra'sak washfa' tushfa' wa sal tu'ta. Ini tentang asy-syafa'atul uzma. Di mana pada hari kiamat manusia itu kebingungan. Mereka datang kepada Nabi Adam, minta kepada Nabi Adam agar Nabi Adam memohon kepada Allah untuk segera dimulai persidangan hari kiamat. Tapi Nabi Adam tidak bisa. Disuruh ke Nabi Adam, no. Maka mereka kepada Nabi Nuh. Mereka minta supaya Nabi Nuh memohon kepada Allah agar mereka disegerakan hisabnya. Nabi Nuh tidak bisa. Disuruh ke Nabi Ibrahim tidak bisa. Disuruh ke Nabi Musa tidak bisa. Disuruh ke Nabi Isa tidak bisa. Disuruh ke Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan, ya, akulah pemilik syafaat di hari kiamat ini. Maksudnya, aku yang diberikan wewenang oleh Allah untuk memberi syafaat di hari kiamat. Maka kemudian Nabi SAW sujud kepada Allah di bawah arsy. Ya, kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepala. Wasal tu'ta, mintalah kau akan diberi permintaan. Dan mohonlah syafaat, kau akan diberi syafaat. Maka ketika itu Nabi SAW diberikan syafaat, disegerakan hisabnya orang-orang di padang mahsyar. Maka yashfa'u ba'da idznillah jalla wa ala. Maka tidak ada yang memberi syafaat kecuali setelah diizinkan, diasisi sama Allah SWT. Fakaifa yuqal inna biyadihi maghfiratul dzunub. Kok bisa dikatakan bahwa Nabi itu di tangannya lah itu bisa mengampuni dosa. Wa laysa ma'ana hadza bihal istinqasuhu sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan seperti ini bukan dalam rangka untuk merendahkan Nabi. Karena dianggap ketika kita meyakini Nabi bisa mengampuni dosa, Nabi bisa mengeluarkan orang dari neraka, Nabi bisa memasukkan orang ke surga, jangan dianggap itu pujian kepada Nabi. Ya, justru itu hulu kepada Nabi SAW. Ketika kita meyakini Nabi tidak bisa mengampuni dosa, apakah itu menghina Nabi? Tidak. Hak itu yang bisa mengampuni dosa hanya Allah SWT. Yang bisa memasukkan seseorang ke surga hanya Allah. Yang bisa mengeluarkan seseorang dari neraka hanya dengan izin Allah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa inna ma hadza huwa ta'atu li amri. Justru ini kita mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa li amrillahi wa inzalul lahu li manzilatihi. Ini adalah bentuk kita mentaati Allah, mentaati Rasul dan mendudukkan beliau di tempat yang sebenarnya. Kalau Rasulullah SAW lima kharaja Al-Bukhari an Umar la tutruni kama atrati nasara ibn Maryam fa inna ma ana abdu fa qulu Abdullah wa Rasul. Ini yang sudah kita sampaikan. Wa qala fi hadits Ibnu Mas'ud fi sahihain. Nabi berkata dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, "Inna ma ana basyarun mithlukum ansa kama tansau." Jadi Nabi itu pernah sholat 11 sampai 5 rakaat. Kemudian para sahabat menolak. Ketika selesai sholat, para sahabat tanya, ya Rasulullah, hal zida fi sholat. Wahai Rasulullah, apa ada tambahan di dalam sholat? Qad shallaita khamsan, kau baru sholat 5 rakaat. Maka Nabi mengucapkan hadis ini, ana basyarun mithlukum. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Ya. Ansa kama tansawun, aku juga bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Kalau lagi aku lupa, maka ingatkan aku. Bahwa basyarun, Nabi itu manusia biasa. Ya, jadi jangan dianggap Nabi setengah manusia, setengah Tuhan. Sebagaimana Nabi Isa diyakini oleh Nasrani,
ya, setengah manusia, setengah Tuhan dia. Mereka kalau ditanya Yesus itu apakah manusia atau Tuhan? Kata mereka ada unsur yang mereka sebut dengan nasuk dan lahud. Ini bahasa Kristen Arab. Nasuk dan lahud. Nasuk itu adalah sisi kemanusiaannya Yesus. Jadi Yesus makan, Yesus tidur, Yesus capek, itu sisi kemanusiaannya kata dia. Tapi ada sisi keilahiannya. Apalagi Muhammad kita yakini yang itu juga? Nah, alhamdulillah, ma'adallah. Nah, boleh. Itu kekufuran orang-orang Nasrani. Nabi manusia biasa, hanya saja beliau diangkat menjadi Rasul. Ya. Tapi secara asal beliau manusia atau jin atau malaikat? Manusia. Beliau juga makan, mereka makan berluwe, kan itu kan? Beliau juga punya syahwat, beliau juga menikah, beliau ketika perang Uhud, ya suja rubahiyah tubuh, patah di gerah beliau. Iya, ketika perang Uhud patah, terluka beliau, lorok, sakit juga kelima manusia. Ya, beliau juga manusia biasa. Faman qala innahu ya'lamul ghaib wa innahu la yasih i'tiqadu anna biyadihi maghfiratad dunub wa idkhalan nasi al-jannata ila akhirih fa inna ma qala ma amara Allah bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita meyakini bahwa Nabi bisa mengampuni dosa, bisa memasukkan ke dalam surga, bisa mengeluarkan dari neraka. Ini semua hulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah selesai dari poin yang ketiga. Ya, saya cukupkan sampai di sini karena isyaknya terlalu untuk pulangnya teman-teman. Mungkin saja. Sudah. Tidak maksudnya, ya ada yang jawab kan? Tambah bunyi langsung. Ya betul. Ada salah satu ulama yang mengatakan bahwa pada saat perang Nabi kan bukan sampai di zaman itu dia tidak percaya dengan hadis. Dia bilang dia pakai hadis rasa. Apakah itu sudah bisa mengeluarkan dari iman? Karena dia bilang hadis itu cuma tidak, dia tidak percaya karena Nabi itu tidak begitu dicelakai sama Allah. Ya, karena tahu yang dimaksud siapa orangnya dengan rusak pemikiran ular. Baik, di sini kita bawakan sebentar. Di dalam kitab ucapan Imam Ad-Dhahabi dalam Syiar Aqlamin Nubala. Kita berpikiran itu lagi. Baiklah jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa menolak hadis dengan gaul, ya dengan perasaan, ini merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka di perang Uhud sampai patah di darahnya, maka ditolak karena bertentangan dengan perasaan atau katanya karena Nabi itu maksum. Maka dimaksud maksum di sini bukan dalam perkara demikian. Maksum Nabi dijaga adalah yaitu dijaga dari perbuatan dosa besar, maksum dari
kedustaan, Nabi dijaga dari kekeliruan dalam menyampaikan wahyu, Nabi dijaga dari kekufuran, kesyirikan. Ya itu betul. Tapi kalau Nabi SAW terluka, ya ini perkara yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, namun demikian, syaitan membungkus itu semua. Ditolak hadis Nabi SAW dengan alasan bertentangan dengan jauh. Ada salah kalimatnya dari Imam Ad-Dhahabi. Idza haddatsa ahadukum bil hadits. Kemudian apabila ada seseorang yang mengatakan kepada engkau, maka engkau menyampaikan hadis, dia mengatakan da'ni al-hadis. Ya, tinggalkan hadis tersebut. Ya. Waktu ini ad-daw. Datangkan kepadaku sesuatu yang sesuai dengan daw, sesuatu dengan perasaan. Maka kata Imam Ad-Dhahabi, bahada iblis fi surati syaitan, bahada syaitan fi surati al-bashar. Orang seperti itu sejatinya adalah syaitan dalam tubuh manusia. Fa in istata'ta fahrum, kalau kau mampu, fa in khifta fa in khashita fahrum, kalau kau takut maka dia, maka pergilah, larilah. Wa in istata'ta, kalau kau mampu, fakhrij qulubahu, ya, maka cekek lehernya. Jadi suruh cekek. Nah, kata-katanya kurang lebih seperti itu, kata Imam Ad-Dhahabi. Ini kita siap akan balai banyak ini. Iya, ini anak lupa itu dalam berapa? Dalam Imam Ad-Dhahabi. Terbawa-bawa intinya demikian. Dan oknum yang ngomong kayak gitu itu memang banyak ucapan-ucapan kufur yang keluar dari lisannya. Jadi harus digubris. Yang lain? Nah. Ya, ada adab yang memang seharusnya kita terapkan kepada guru yang banyak disebutkan oleh para ulama, misalnya adalah hilya thalibul ilm, bagaimana adab seorang thalib kepada gurunya. Nah, itu semuanya bentuknya antara hulu dengan jabak, yaitu pertengahan, ya, menyikapi guru tersebut. Nggak boleh kemudian kita meremehkan ya guru dengan mungkin berkata-kata kasar kepada dia, atau hubungan guru dengan kita itu seperti ponco mulut. Ya, karena ada sebagian thalib itu karena mungkin usianya 11-12 sama gurunya itu sebuah ponco dewi. Yo poles, kabares. Kita ponco dewi. Nah, ini juga nggak boleh meremehkan. Ya, maka pertengahan. Ya, sikap guru itu dengan pertengahan, tidak terlalu kita memuji-muji guru tersebut dan tidak boleh kita merendahkan guru tersebut. Nah, ini semua selalu berdasarkan berdasarkan para Allah dan para Rasul. Jangan sampai kemudian guru ketika benar-benar menyimpang, ya jelas-jelas gurunya menyimpang sesat, ya maka tetap dibela-bela, tetap dipuji-puji, tetap disanjung-sanjung, ya tetap dicintai. Nah, ini juga keliru. Ini guru. Ketika penyimpangannya sudah jelas, penyimpangannya sudah nyata, maka bukan kekurangan ajaran ketika kita meninggalkan guru tersebut. Itu bukan termasuk adab yang tidak baik kepada guru, tidak. Justru adab yang baik kepada guru tersebut adalah dengan meninggalkan sang guru tadi karena penyimpangan guru tersebut. Dan itu ujian buat balik. Kita ini cinta sama guru ini cinta karena apa ya? Personnya atau akidah yang dia bawa? Sebagaimana Al-Imam Al-Hasan, Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dulu muridnya dia. Ketika dia jadi Mu'tazilah itu gurunya dia.
Itu bapak angkatnya plus gurunya dia yang mendidik dia Mu'tazilah selama 40 tahun. Nah, gurunya kalau 40 tahun dia berada di atas Mu'tazilah. Tapi ketika dia tahu borok-boroknya Mu'tazilah, maka dibantah sendiri gurunya. Katakan lalu munaqasyah debat antara Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Ali Al-Jubari, bapak mertuanya sekaligus gurunya, didebat sama Abu Hasan Al-Asy'ari. Meskipun Abu Hasan Al-Asy'ari juga berpindah dari satu kesesatan ke kesesatan yang lain. Kata siapa itu? Kullabiyah. Lalu kemudian di akhir ayatnya Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah rujuk kepada akidah ahli sunnah, yaitu akidahnya Imam Ahmad. Jadi hal yang wajar. Ya, ketika guru menyimpang dari jalan yang hak, maka ditinggalkan. Pokoknya kalau hukumnya adalah kita berdoa dan sunnah. Kita mencintai guru itu karena Allah, kita membencinya pun juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hawa nafsu. Ya, bukan karena dendam pribadi, tidak. Nah, Allah Ta'ala. Saya kira ini ya, karena ambil malam untuk besok. Besok kan hari favoritnya untuk semua ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.